Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel saya, channel Bangkit Kembali. Dan saya akan berbagi video-video mengenai Pi Network ya, dan perkembangan terkini. Jangan lewatkan, let's go! Ya inilah prediksi open mainnet ya. Jadi ada yang prediksinya itu bermacam-macam pengertian juga, pemahaman juga ya. Bulan apa prediksi Anda di open mainnet akan berlangsung gitu ya. Ini ada yang ada pilihan gitu ya. Pilihannya itu A, tanggal 15 bulan 1 2024, B, tanggal 14 bulan 3 2024, C, tanggal 28 bulan 6 2024. Nah, kita lihat di bawah ya. Di bawah ini ada salah satu mungkin yang bisa memprediksinya atau menurut keterangan mereka masing-masing ya. Ini yang paling bawah ini ya, ini nih ya. Ada yang jawab B. B itu berarti tanggal 14 bulan 3 ya 2024. Yang manapun kita open mainnet ya, kita tunggu aja lah prediksinya, karena ini hanya prediksi umum ya. Kita serahkan pada core team yang mempunyai hak untuk membuka firewallnya atau membuka open mainnetnya. Nah, ini juga ada yang A berarti itu kalau A itu Januari ya, Januari 2024. Dan bermacam-macam argumen di Twitter ini. Mereka merasa mempunyai begitu kan suara dan pendapat masing-masing. Nah, ini kebanyakan mungkin kebanyakan yang menginginkan begitu ya, menginginkan itu di bulan Januari begitu ya, biar cepat begitu ya. Ya, untuk saya pun sama gitu kan, keinginannya itu di bulan Januari. Namun apalah daya, nanti kita tunggu putusan core team aja yang berhak menerbitkan atau mengeluarkan keputusan open mainnet itu kapan. A, B, yang C nya nggak ada kayaknya. Yang C nya, kalau yang C itu menurut saya terlalu lama ya teman-teman ya, yang C itu. Nah, ini juga dikutip dari Pi Network ya. Pi Network ini resmi ini ya, Pi Network resmi ini. Pioner dari lebih dari 130 negara telah berpartisipasi dalam PIVET. Sejauh ini bukan. Bergabunglah dalam keseruan ini sekarang hingga 11 Desember. Jadi dari tanggal kemarin itu kalau nggak salah itu tanggal 6 ya sampai tanggal 11 Desember itu
Kortim memberikan apa tuh namanya, untuk keseragaman ya, keseragaman value gitu ya. Jadi sejauh mana pionir-pionir ini menghargai koin P-nya gitu ya. Nah, dari berbagai negara manakah yang paling banyak nanti gitu ya, untuk apa namanya, harga atau barter atau pertukaran dengan barang ya, barang dengan pi gitu, koin pi-nya ya. Nah, koin pi ini nanti dibarter dengan barang menggunakan koin pi begitu. Nah, sementara ini kan kita belum tahu karena ini masih dalam apa tuh namanya, dalam event yang sedang kita jalankan di sini. Negara mana yang mengambil pertukaran koinnya itu dengan barang itu, negara mana yang paling banyak. Baik bagi pedagang maupun pionir, ini adalah kesempatan Anda untuk membantu negara Anda menjadi negara yang paling bertenaga begitu ya. Nanti Korti menilai tuh negara mana yang paling banyak pertukaran P-nya, nanti di polling ya, di polling entah negara Indonesia, Australia atau Cina atau Amerika begitu ya. Nah, nanti value-nya itu berapa gitu di tiap-tiap negara itu. Nah, nanti yang terbesar itu akan jadi diambil oleh Kortim. Semisal negara Indonesia itu paling banyak barter begitu ya, paling banyak yang barter, persentasenya berapa, harganya dengan berapa value-nya gitu kan. Nah, kalau kita mengacu dalam GCV itu mungkin banyak mana nih, Indonesia apa Cina begitu ya. Nah, sementara ini kan yang menjadi sorotan dunia itu negara Cina, karena negara Cina itu paling besar populasinya, pionirnya untuk koin P ini. Nah, pencetus GCV itu kalau nggak salah kemarin itu Cina ya. Nah, nanti di posting di akun kita itu ya, ada itu tempatnya untuk memberikan masukan dari negara mana gitu kan. Misalkan negara Indonesia ada yang jual barter gitu kan, ada yang barter dengan barang atau dengan koin P itu, nanti difoto. Sesudah difoto nanti fotonya itu dikirim ke lanjut ke sini ya. Nah, ini kita kalau mau masuk ke Pivest ini klik di survei ini ya, lanjut. Nah, di sini juga kita bisa pakai bahasa Indonesia dulu ya, biar dimengerti bahasanya ya. Server Pivest
Lengkapi formulir ini untuk membantu wilayah atau negara Anda menjadi wilayah yang paling didukung oleh PIK di dunia ya. Berikut cara berpartisipasi. Tadi yang ke satu nih ya, ambil foto setiap bisnis lokal yang Anda kunjungi selama PIFES dan pastikan brosur PIFES mereka terlihat. Jadi misalkan di gerobak baksonya itu atau di tempat jualannya itu dia terlihat brosurnya ya. Jadi kita ambil atau difoto ya untuk nanti dikirimkan ke Survey PIPES ini. Posting foto yang Anda ambil di media sosial dengan hashtag. Nah, fotonya itu dikasih hashtag PIFES. Jadi biar ini kan hashtag untuk dikenali semua orang, biar di pencariannya itu bisa terdetek gitu ya. Isi formulir ini satu kali untuk setiap bisnis yang Anda kunjungi. Misalkan jika Anda mengunjungi 3 bisnis di PIFES, Anda harus mengisi formulir sebanyak 3 kali. Jadi setiap toko, misalkan toko A, kalau kita mau ngirim ngirim laporan dari toko A itu satu, misalkan toko B-nya juga kita mau ngirim juga ke sini, jadi dibedain itu ya 2. Misalkan di toko C-nya kita mau ngirim lagi, itu jadi 3 ya, seperti itu ya. Pastikan untuk memasukkan link ke postingan sosial Anda yang menyertakan foto dan ambil dari toko lokal. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ya seperti itu penjelasannya. Nanti kita scroll ke atas ya, ada beberapa info-info yang ini mungkin menjadi rujukan ya. Nah, setelah kita mengumpulkan data-datanya, kita kirimkan formulir-formulir itu dengan akun kita masing-masing ya. Ini seperti ini contohnya, nama pengguna PI misalkan Madun 75, akun Anda ini ya, contoh lah ini akun Anda ya. Tautkan ke postingan media sosial Anda yang harus meletakkan gambar brosur PIFES di bisnis lokal. Jadi bisnis lokalnya kita tulis juga dan tautkan di situ ya, gambarnya itu pokoknya harus jelas lah ya, harus jelas ya. Di sini di bawah jawaban Anda apa, tinggal tulis aja nanti ya. Di negara wilayah atau wilayah manakah Anda menemukan bisnis lokal? Ya misalkan negaranya negara kita di sini negara Indonesia, kita tulis negara Indonesia ya. Soalnya ini kan masih banyak tuh. Banyak pilihan. Afghanistan misalkan, kalau mau cari negara kita sini ya, negara Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia ya. Jauh ini kayaknya ke bawah nih. Nah, ini. Nah, misalkan pilih negara Indonesia karena kita warga negara Indonesia ya. Nah, yang terakhir ini bisnis macam apa ini? Misalkan bisnisnya seperti ini ya, kita lihat. Nah, misalkan kita mempunyai atau yang kita mau laporkan itu sebuah akuntansi atau
toko pertanian atau seni kerajinan atau otomotif, makelar dan lain-lainnya. Taruh misalkan kita pilih yang pertanian ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kalau memang udah lengkap ini datanya, kita tinggal kirim aja di sini ya. Nah, di sini dikirimkan. Selesai sudah. Nah, ini kita sebagai pioner yang mendukung harga GCV, yang mudah-mudahan teman-teman kita semua di luar sana ya, yang sekarang lagi berjuang untuk program GCV-nya itu semoga lancar ya. Semoga vendor-vendor atau pedagang-pedagang itu semua mendukung GCV ya 314159 ya. Kita doakan ya, amin. Semoga harga GCV ini untuk kemakmuran kita semua dan bangsa Indonesia, terutama pioner ya yang mengikuti atau yang menambang koin P-nya selama beberapa tahun. Jadi termasuk saya mungkin lebih dari 2 tahun ya untuk menambangnya ya. Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berkunjung ke channel Bangkit Lagi. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur. Salam.